Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 melanjutkan presentasi dari Mbak Fenty. Di sini ada analisis SWOT pada perusahaan retail. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari perusahaan retail yang pertama menyediakan produk yang lengkap dan berlabel halal. Yang kedua, pelayanan yang ramah. Yang ketiga ada harga yang terjangkau. Dan yang keempat, peluang untuk berkembang sangat besar. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari perusahaan retail, yang pertama kurangnya media promosi. Lalu yang kedua belum ada penerapan pembelian online. Dan yang ketiga tidak menyediakan barang grosir. Lalu untuk opportunities atau peluangnya, menjadi tempat belanja yang cukup modern. Lalu yang kedua, kepercayaan konsumen terhadap produk itu tinggi. Dan yang ketiga, untuk perusahaan retail di sekelilingnya banyak pemukiman warga biasanya. Lalu yang terakhir adalah ancaman atau threat. Banyak warung kelontong di sekitar perusahaan retail. Lalu yang kedua itu munculnya kompetitor baru atau yang sejenis. Lalu selanjutnya jarak dari kompetitor sendiri itu cukup dekat. Dan yang terakhir permainan harga dari pesaing. Lalu untuk unsur yang memengaruhi citra retail. Di sini yang pertama ada store location atau dari lokasi toko. Menurut Shihabudin tahun 2008, lalu lintas kendaraan mempengaruhi lokasi toko. Faktornya lebar jalan, kondisi jalan, dan kemacetan akan menjadi nilai tambah atau nilai kurang bagi pengendara. Jalan yang lebar, mulus, dan tidak begitu macet akan menjadi potensi yang baik bagi retail. Nah, sebaliknya, jalan yang selalu macet meski lebar dan mulus akan mengurangi daya tarik dari perusahaan retail. Lalu yang kedua ada price atau harga. Menurut Berkowitz 2012 menjelaskan harga merupakan uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa. Perusahaan bisnis retail juga harus mempunyai strategi menetapkan harga yang bervariasi, yaitu mulai dari price test pricing. Price test pricing dimaksudkan untuk menciptakan image kualitas karena harga yang tinggi cenderung mempunyai korelasi kualitas yang baik. Nah, selanjutnya ada customer service atau pelayanan konsumen. Menurut Ciptono dalam Ahmad Bari 2014, kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan pelanggan apabila pelayan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dikatakan baik dan memuaskan. Akan tetapi, kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Lalu yang keempat ada physical facilities atau fasilitas fisik. Menurut Sophia 2018, desain toko merupakan 5 materi penting untuk menciptakan suasana yang akan membuat pelanggan merasa berada di suatu toko. Dimulai dari desain toko yang bersifat consumer-led, yang pada intinya desain toko bertujuan memenuhi syarat fungsional sembari menyediakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, sehingga mendukung terjadinya transaksi. Lalu yang terakhir ada merchandise atau barang dagangan. Menurut Sophia 2008, merchandising adalah kegiatan pengadaan barang-barang yang sesuai dengan bisnis yang dijalani toko untuk disediakan dengan jumlah, waktu, dan harga yang sesuai untuk mencapai sasaran toko atau perusahaan retail. Adapun risiko pada bisnis retail. Yang pertama, permintaan konsumen yang berubah-ubah.
Yang kedua ada mempertahankan loyalitas pelanggan, yang ketiga ada mengelola komunikasi internal, dan meningkatkan kinerja staf, dan yang terakhir berpacu dengan era digital. Lalu yang terakhir adalah langkah manajemen risiko dari perusahaan retail. Di sini ada 8 langkah. Yang pertama lingkungan internal environment. Proses pertama ini berkaitan dengan lingkungan perusahaan yang beroperasi, mulai dari risk manajemennya, filosofinya, integritas, risk perspektif, risk appetif, dan struktur organisasi, hingga pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu langkah selanjutnya ada penentuan sasaran. Tujuannya agar risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan dari bisnis retail itu sendiri. Lalu yang keempat ada penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga identifikasi peristiwa. Kejadian-kejadian potensial yang memengaruhi strategi atau mencapai tujuan dari organisasi. Kejadian yang tidak pasti tersebut bisa dampak positif, namun ada yang bisa berdampak negatif terhadap bisnis retail. Yang keempat ada penilaian risiko atau risk assessment. Langkah ini menilai sejauh mana kejadian atau keadaan tadi dapat mengganggu pencapaian tujuan. Dampak dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu likelihood, kecenderungan atau peluang, dan impact atau besaran dari terrealisirnya risiko. Lalu yang kelima ada tanggapan risiko atau respons. Tanggapan ini dapat berupa menghindari risiko atau avoid. Lalu yang selanjutnya mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko, tergantung dengan risiko yang dihadapi oleh bisnis retail. Lalu yang keenam ada aktivitas pengendalian atau control activities. Proses ini berperan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur untuk menjamin risk response yang terlaksana dengan efektif. Lalu selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Dari informasi dan komunikasi ini merupakan penyampaian informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan tepat. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi dan komunikasi adalah kualitas dari informasi itu sendiri. Lalu ada arah komunikasi dan alat komunikasi. Dan yang terakhir adalah monitoring atau pemantauan. Pemantauan ini baik dilaksanakan secara terus-menerus atau ongoing maupun yang terpisah. Pada proses monitoring perlu dicermati adanya kendala seperti reporting deficiencies, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan. Sekian dari presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.